Halo semuanya, balik lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan pada video kali ini gue mau ngebahas soal serial killer lagi ya. Tapi kali ini serial killernya yang mau gue bahas itu agak berbeda. Karena ini dia perempuan yang bisa dibilang sangat sadis dan tidak jelas gitu ya. Tapi sebelum mulai videonya ya, gue mau ngenalin lu sama game RTS Rise of Kingdoms. Karena bos gue ya, si Om Otot ya, si Om Deddy itu sekarang lagi sering-seringnya main dan suka gue mintain bantuan kalau gue lagi diserang musuh buat fight bareng-bareng. Karena kan doi berotot gitu ya. Sampai-sampai ada tagar hashtag Deddy di Rock nih. Saking intunya si Om Deddy sama Rise of Kingdom. Karena gue pribadi adalah orang yang demen banget juga main game simulation juga. Makanya Rise of Kingdoms ini gue suka. Soalnya di sini kita bisa simulasi bikin sebuah pasukan untuk perang yang juga unik-unik di tiap pasukannya sesuai dengan civilization yang lu pilih. Mulai dari atributnya, pakaiannya, sampai ke style, arsitekturnya juga. Dan kita juga bisa ngebangun aliansi sama pemain lain buat fight bareng-bareng kalau lagi diserang musuh kayak gua sama si Om Ded gitu ya. Dan di Rise of Kingdoms kalian juga bisa real time battle sama orang lain kapanpun kalian mau karena memang playernya juga udah banyak banget di seluruh dunia. Jadi kalau lu pada mau join samaan sama gua dan bos gua si Om Otot ya, langsung aja cek deskripsi video ini dan klik linknya ada di sana buat download gamenya dan dapetin hadiahnya. Oke lah ya. Kalau gitu gue juga habis ini mau mainin lagi nih. Ini gue udah mainin. Udah VIP 7 gitu ya. Udah banyak duit gue juga ya. Jadi jangan lupa untuk download di deskripsi di bawah. Mari kita langsung lanjutin videonya. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Joanna Christine Dennehy atau yang biasa dikenal dengan nama Joanna Dennehy ini adalah seorang perempuan yang lahir pada bulan Agustus tahun 1982 di St. Albans, Hertfordshire, salah satu kota di Inggris yang jaraknya agak nggak terlalu jauh lah, bisa dibilang dari kota London yang kita kenal, tempatnya James Bond bermisi gitu ya. Namanya emang agak susah ya, Hertfordshire gitu ya, tapi intinya dekat-dekat London lah ya. Dan di masa pertumbuhannya bisa dibilang si Joanna ini cukup beruntung karena lahir di keluarga yang bisa dibilang cukup harmonis. Jarang-jarang nih serial killer keluarganya harmonis. Nah dia tuh punya satu kakak perempuan yang bisa dibilang cukup deket. Terus di sekolah juga dia anak yang baik-baik aja gitu ya, nggak ada masalah sama sekali, jadi normal gitu ya. Sampai waktu dia mulai remaja, walaupun keluarganya itu baik dan care banget sama dia, di bangku SMA, si Joanna ini mulai kenal sama yang namanya minuman keras dan juga obat-obatan terlarang karena bisa dibilang salah pergaulan. Makanya jagain anak-anak loh, jangan sampai main sama orang-orang yang komuknya aja kobam mulu gitu ya. Nah, bahkan keluarganya yang terus berusaha buat ngebenerin kehidupannya si Joanna ini akhirnya nyerah gitu karena ini orang kayak nggak bisa dibilangin gitu. Karena di umur 16 tahun dia tuh kabur dari rumah sama John Trainer, pacarnya yang dia temuin di salah satu taman pada tahun 1997. Waktu pacarnya itu lagi bawa jalan seekor anjing. Ini modus laki-laki brengsek biasanya ya. Walaupun ada juga laki-laki yang murni membawa anjing jalan-jalan, tapi ada juga yang menjadikan ini sebuah modus operandi mencari wanita-wanita di taman-taman jogging gitu kan. Nah, Joanna yang waktu itu kabur dari rumah sama si John ini sebenarnya nggak punya hubungan buruk sama keluarga mereka. Karena si John ini cukup dekat juga sebenarnya sama orang tuanya Joanna dan bahkan dia juga sering makan bareng keluarganya. Jadi memang alasan mereka kabur itu karena memang pengen rebel aja gitu. Karena waktu itu umurnya si John tuh juga masih 21 tahun. Umur yang masih panas-panasnya buat melakukan hal-hal gila gitu ya. Tapi yang namanya kabur dari rumah dan keluarga, seperti kebanyakan hubungan anak muda, hubungan mereka ini tentunya tidak akan berjalan seperti yang mereka ekspektasikan. Karena ternyata Joanna ini suka ngelakuin kekerasan, dari mukul kepalanya John sampai nyakitin diri sendiri kayak nyayat-nyayat kulit pakai pisau. Alias suka-suka caper gitu sama si John ya. Nah, tapi walaupun udah bisa dibilang agak-agak nih ya, menunjukkan perilaku-perilaku yang cukup sadis gitu ya, John yang emang masih naif karena masih muda malah tetap mencoba buat mempertahankan hubungan mereka. Padahal yang awalnya ngedeketin dan ngajak kenalan itu si Joanna gitu ya. Jadi memang John ini udah kayak kena patil banget gitu waktu sama si Joanna. Karena memang pas mudanya sih bisa dibilang cukup cantik ya Joanna ya. Karena hal tersebut juga hubungan mereka berlanjut terus. Sampai akhirnya si Joanna ini hamil men pada tahun 1999. Budaya prisek di sana ya, jadi hamil gitu kan. Nah selama masa hamilnya, Joanna ini kelihatan beda dan seakan-akan bisa dibilang berubah. Karena selama 9 bulan itu dia sama sekali nggak minum ataupun pakai narkoba. Pokoknya kelihatan normal banget lah, kayak ibu yang ingin melahirkan anak yang sehat.
Tapi itu cuma bertahan selama 9 bulan waktu dia hamil, dan kebiasaan lamanya yang toksik itu balik lagi setelah kehamilannya selesai. Karena memang gak lama setelah melahirkan, Joanna mulai minum miras lagi, pakai narkoba lagi, dan juga kembali suka melakukan yang namanya melukai diri sendiri. Bahkan waktu pulang dari rumah sakit, yang pertama kali Joanna pikirkan itu bukan soal bayi mereka, tapi dia pengen nge-high atau pengen nyimeng gitu, pengen ke surga lantai 7 gitu ya. Nah, masih dengan kenaifannya John, mereka tetap berhubungan terus. Sampai tahun 2005 dia ngelahirin anak keduanya. Kayaknya mengegas mulu gitu ya ini berdua ya. Tapi kali ini memang perilaku kekerasan yang Joanna lakuin itu mulai semakin gak bisa ditoleransi. Dan akhirnya pada tahun 2009, John itu udah ngap banget kayaknya sama nih cewek ya. Akhirnya meninggalkan Joanna dengan membawa kedua anaknya. Karena dia udah mulai sadar kalau keadaan tersebut terus dibiarin bakal bisa bahaya buat dia dan juga anak-anaknya. Lalu setelah berpisah sama si John dan kedua anaknya, Joanna berpindah kota ke Peterborough. Di sana dia ketemu sama seorang laki-laki yang namanya Gary Richards. Sama seperti hubungannya sama John, kali ini dia juga berhasil bikin Gary nempel banget dan gak bisa lepas sama dia. Walaupun setelah tahu masa remajanya si Joanna itu penuh sama narkoba dan juga minuman keras, Gary tetap mau sama si Joanna karena ternyata dia juga punya catatan kriminal yang lumayan banyak soal pencurian dan juga perampokan. Jadi mungkin merasa relate gitu sama Joanna, kayak Bonnie and Clyde gitu ya mungkin ya. Nah mereka akhirnya tinggal di sebuah rumah kontrakan milik Kevin Lee. Seorang pria yang emang banyak nampung orang-orang kayak Joanna yang punya masa lalu cukup kelam dan berantakan. Dengan harapan bisa berubah. Nah dengan masih punya ketergantungan sama miras dan narkoba, Joanna yang kali ini udah gak dibiayain sama John, ya harus terpaksa bekerja dan nyari duit sendiri buat hidup. Tapi karena dia gak punya pendidikan yang tinggi dan skill yang cukup berguna, akhirnya Joanna harus menjual badannya sendiri dan jadi PSK. Buat menyambung hidup dan memenuhi kebutuhannya akan narkoba yang bisa bikin dia seger gitu kan. Kehidupannya yang bisa dibilang kacau ini terus berlangsung sampai bulan Februari tahun 2012. Joanna yang waktu itu berusia 29 tahun ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri di satu toko. Untuk beli narkoba pastinya. Setelah ditangkap, polisi yang melihat sifat Joanna yang aneh akhirnya melarikan dia ke rumah sakit buat mendapatkan penanganan psikiater, buat dicek kejiwaannya. Dan bener aja, dari hasil tes medisnya, Joanna didiagnosa mengidap antisocial disorder dan juga obsessive compulsive disorder yang kemungkinan muncul dari trauma setelah bertahun-tahun menjadi peseke. Nah selain menjadi peseke itu ya, dia yang semakin dekat sama Kevin, sang pemilik rumah, itu juga dia tuh malah dijadikan debt collector yang tugasnya nagih-nagihin hutang penghuni yang udah lama gak bayar. Dan hubungannya dengan Kevin yang lumayan dekat malah semakin intim, sampai akhirnya jadi selingkuhan si Kevin. Yang sebenarnya udah punya istri dan 2 anak gitu ya. Jadi ini pelakor gitu ya. 1 tahun setelah kasus pencurian tersebut yang dia lakukan tadi, di tahun 2013, Joanna yang waktu itu masih berhubungan dengan Gary juga memang kembali mendekati seorang laki-laki 31 tahun bernama Lukas Slabowski. Mereka bertemu untuk pertama kalinya di Peterborough, di daerah dia tinggal sekarang. Dan masih sama kayak kejadian-kejadian sebelumnya, Joanna berhasil memikat hati seorang Lukas. Cuma beberapa hari setelah kenalan, pada tanggal 19 Maret 2013, Lukas pergi ke bar buat minum bareng sama Joanna, selayaknya laki-laki dan perempuan yang lagi PDKT. Dan setelah beres minum nih, kayak kebanyakan pasangan di luar negeri, mereka lanjut ke rumah Joanna mungkin buat ngobrolin sesuatu yang penting gitu ya. Main Othello atau main Monopoly sampai pagi gitu ya. Dan ya begitulah intinya. Tapi memang waktu sampai di rumah kontrakannya tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak main Monopoly, tidak main Othello, tidak main ular tangga. Joanna justru malah ngebawa Lukas ke bangunan lain yang masih milik Kevin dan nutupin mata Lukas pakai kain yang seakan-akan kayak mau ngelakuin sesuatu yang mungkin fun, penuh dengan fantasi dan sangat-sangat dewasa sekali gitu, adegan-adegan yang nantinya akan terjadi gitu ya. Nah, Lukas yang waktu itu udah jatuh hati banget sama Joanna, jelas makin terbawa suasana dan tentunya makin senang dan semakin panas gitu ya raganya ya. Tapi memang ternyata bukannya melakukan sesuatu yang mungkin si Lukas bayangin, Joanna justru malah langsung nusuk dadanya Lukas. Pas di bagian jantung men. Dan Lukas langsung kehilangan nyawa pada saat itu juga. Nah setelah melakukan hal sadis tersebut, Joanna naruh badan Lukas di satu tempat sampah plastik. Dan bahkan sempat ngambil beberapa foto buat sekedar jadi koleksi di handphone dia. Seperti yang biasa dilakukan para serial lain yang menjadikan hal-hal tersebut menjadi trofi atau koleksi dari pencapaian mereka.
Lalu cuma sekitar 10 hari setelah merenggut nyawanya Lucas, Joanna itu kembali menghabisi satu orang lagi. Namanya adalah John Chapman, seorang pria 54 tahun yang juga adalah penghuni dari rumah selingkuhannya dia juga yang namanya si Kevin. Tapi kali ini nggak berhenti di situ doang, karena di hari yang sama, cuma beberapa jam setelah kejadian sadis tersebut, dengan seperti nggak ada masalah sama sekali, Joanna yang memang berselingkuh dengan si Kevin Lee ini, pada saat itu Joanna tuh bisa dibilang ya memang adalah alfa dari hubungan perselingkuhan dia dengan Kevin. Dan karena dia merasa alfa dan Kevin juga merasa bahwa ini cewek alfa, si Kevin ini disuruh untuk memakai gaun perempuan warna hitam. Dan Kevin yang mungkin pengen ngerasain hal berbeda gitu ya di hubungan mereka, yang mungkin hubungan sama istrinya agak monoton gitu ya dia mau aja melakukan apa yang disuruh sama si Joanna. Tapi memang setelah dia pakai bukannya akhirnya melakukan hal-hal liar gitu ya, hal-hal yang seru-seru gitu ya, seperti yang mungkin si Kevin pikirin, ternyata setelah pakai gaun tersebut, tanpa ngomong apapun, Joanna langsung ngabisin si Kevin dengan metode-metode yang sama seperti sebelumnya. Nah, setelah merenggut nyawa 3 orang di 10 hari terakhir, Joanna akhirnya minta bantuan dari Gary dan Leslie Layton, satu pria lain yang juga ada dalam permainan cintanya Joanna. Mereka bertiga mindahin 3 tubuh tadi yang sudah dihabisin sama si Joanna ini ke mobil. Terus ngebuang ketiga tubuh tersebut di beberapa saluran air di beberapa kota. Ini cowok-cowok gila nih. Dengan memang tubuhnya si Kevin dibuang dengan posisi yang tidak senonoh lah bisa dibilang. Untuk mempermalukan si Kevin ini. Jadi supaya pas ditemuin kondisinya aneh gitu. Karena lagi pakai gaun gitu kan. Nah di perjalanan mereka itu ke arah Hereford. Joanna yang ada di dalam mobil sama Gary tiba-tiba ngomong kalau dia mau seneng-seneng. Dan Gary harus bikin dia seneng. Gary yang bisa dibilang ngerasa cukup takut juga sama Joanna, akhirnya cuma bisa diem dan melanjutin perjalanannya. Tapi begitu sampai di Hereford, Joanna nyuruh Gary buat minggirin mobilnya waktu dia ngeliat tuh 2 orang pria yang lagi bawa jalan anjing mereka di pinggir jalan. Nah setelah ke pinggir jalan, Joanna langsung keluar dari mobil dan nyerang kedua pria tersebut pakai pisau. Dan ditusuk berkali-kali, bahkan lebih dari 40 kali, ke salah satu dari 2 pria tersebut. Dan setelah ngelakuin penyerangan tersebut, Joanna itu langsung lanjut kabur sambil ngebawa salah satu anjing dari 2 pria tadi. Aneh banget ya. Nah lalu dengan laporan warga setempat tentang terjadinya penyerangan, kedua pria yang menjadi korban berhasil diselamatkan ternyata oleh tim medis. Hoki banget. Nah sedangkan Joanna, Gary, dan Leslie itu langsung ditangkap pada hari itu juga setelah plat mobilnya teridentifikasi CCTV yang berada di tempat dia lewat. Nah waktu diminta keterangan oleh polisi, dia tuh cuman ketawa-ketawa doang. Bahkan dia juga ngomong kalau nusuk orang itu adalah hal yang biasa. Dan malah dia tuh lebih khawatir sama anjing yang dia curi dari salah satu pria yang dia serang. Jadi dia gak peduli nyawa manusia sebenarnya. Binatang tuh dia peduli gitu. Nah lalu 2 hari setelah penahanan Joanna, polisi dan detektif yang menginvestigasi kejadian ini mendapatkan laporan bahwa ditemukan 3 tubuh yang ketiganya adalah si Kevin Lee, John Chapman, dan juga Lucas Slabowski yang sudah disikat sama dia sebelumnya. Dan setelah teridentifikasi, polisi juga menemukan barang bukti berupa handphone dari Kevin Lee yang berisi banyak chat sama kontak dengan nama Joanna Dennehy. Polisi yang mengetahui hal tersebut langsung netapin Joanna sebagai tersangka dari seluruh kejadian yang terjadi pada 10 hari terakhir, yang melibatkan 2 orang terluka parah dan 3 orang meninggal dunia. Polisi yang terus menjalankan interogasi terhadap Joanna nggak berhasil ngebuat Joanna ngakuin semua perbuatannya. Tapi dari beberapa bulan menjalani sesi terapi dengan psikiater, polisi akhirnya mendapatkan sebuah informasi kalau Joanna pernah ngomong kalau dia itu punya semacam kepahitan sama laki-laki setelah dirinya menjadi penjual badan keliling. Ya, Joanna juga ngomong kalau dia udah nganggap semua yang dilakuin ke-5 korbannya adalah kegiatan yang sangat menghibur dan bisa dibilang melampiaskan seluruh kepahitannya dengan para laki-laki ini. Karena lu harusnya bisa paham ya, menjadi pekerja kayak gitu tuh biasanya menghadapi banyak laki-laki yang seleranya aneh-aneh. Yang kadang-kadang bisa nyiksa juga, bahkan ada yang suka mukulin gitu demi kepuasan batin, rohani, dan jasmani si penyewa jasa. Jadi mungkin Joanna pernah melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan dan akhirnya itu dilampiaskan ke laki-laki lain gitu. Karena menurut dia laki-laki semua sama aja gitu pasti kan ya. Nah itulah yang terjadi memang. Sebuah trauma yang memang sangat besar terjadi di dalam dirinya Joanna. Karena setelah ngomong seperti itu, dimana dia mau ngabisin orang gitu ya, dia tuh di beberapa bulan masa kurungannya waktu dia lagi nunggu persidangan, polisi tuh menemukan catatan diary-nya atau buku hariannya yang berisi soal escape plan, yaitu adalah rencana untuk kabur. Yang dimana dia menuliskan bahwa dia ingin menghabisi sipir penjara.
dan pengen ngambil jarinya buat ngebuka gerbang yang pakai sistem sidik jari buat keamanannya. Nah, kedua rekannya, Gary dan Leslie juga dijatuhi hukuman penjara, yang dimana Gary dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal masa tahanan 19 tahun, sedangkan Leslie dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Yang keduanya dijatuhi hukuman simple, karena memang membantu Joanna dalam melakukan tindakan kriminalnya dan menutupi kasusnya. Nah, sedangkan Joanna yang udah melakukan semua kegilaannya, akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan bebas sama sekali. Jadi nggak ada kemungkinan untuk banding. Dan selama di penjara, Joanna tetap menjadi pusat perhatian setelah mau menikahi seorang napi wanita lain di sel penjara. Karena udah kecewa sama cowok, jadi sama cewek aja. Lebih asik gitu kali ya. Tapi keluarga dari napi tersebut juga memang sebenarnya nggak setuju. Karena ya siapa juga yang mau setuju walaupun sama-sama napi, tapi yang ini kan emang udah sakit sesakit-sakitnya gitu ya. Takutnya justru anaknya diapa-apain gitu kan. Nah, selain mau nikahin sesama napi wanita lain pada tahun 2019, si Joanna ini juga sempat bikin ricuh setelah mau menghabisi nyawa Ross West, salah satu serial killer perempuan lain yang juga dipenjara seumur hidup di penjara Low Newton. Sampai-sampai Ross West ini dipindahin ke penjara lain gara-gara si Joanna ini. Lo bayangin tuh. Pro player lainnya aja takut sama si Joanna gitu ya. Gimana orang-orang lain di sekitarnya doi. Pasti kan lebih takut lagi ya. Saya juga kalau misalnya amit-amit satu penjara ya. Tapi intinya amit-amit masuk penjara juga. Tapi intinya kalau jadi temen sekamarnya aja udah panik gue mah. Gue kalau tidur mendingan di bawah kasur ya. Daripada di atas kasur mending gue masukin diri gue ke dalam kasur. Karena takut dia apa-apain gitu ya. Mending pura-pura jadi selimut gitu kan daripada jadi orang. Karena ini orang emang kayaknya melakukan hal-hal tersebut itu untuk menyenangkan dirinya dan melampiaskan kekesalan dia di masa lalu gitu kepada para laki-laki. Dan mungkin kalau ada orang yang lebih so asik dari laki-laki mungkin disikat juga walaupun tuh cewek. Nah, itulah dia kisah soal seorang yang sebenarnya cantik, punya pesona, punya karisma, keluarganya baik-baik saja, tapi ternyata perjalanan hidup mengubah dia menjadi seseorang yang tidak pernah terbayangkan. Jadi kadangkala kita tuh harus menghargai juga pekerjaan-pekerjaan wanita seperti itu ya. Karena kan gak banyak juga sebenarnya wanita-wanita yang memang ingin dan konsen ingin seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya lu pade gitu ya. Kalau misalnya ada gitu tahu nih cewek menjual dirinya gitu ya. Ya dihargai aja layaknya manusia gitu. Jangan, apalagi bagi anda-anda yang nyewa nih ya. Mohon maaf nih. Anda-anda yang nyewa juga jangan melakukan hal-hal yang suka-suka anda gitu. Karena bagaimanapun dia kan adalah manusia ya, dan wanita itu kan lemah lembut gitu, harusnya kita sayangi gitu. Gue sih bukannya menghimbau lu pada untuk nyewa-nyewa ya, tapi intinya kan itu hak lu ya. Jadi kalau misalnya ampe kan itu juga ilegal sebenarnya di bangsa ini ya, tapi kalau misalnya lu lakukan itu tolong hargailah gitu ya, sama seperti manusia-manusia pada umumnya, dan mendoakan supaya mereka bisa hidup lebih baik gitu dan tidak melakukan hal itu lagi. Dan kalau bisa pas mau nyewa ternyata nggak lo apain, malah lo kasih kesempatan untuk kerja di tempat yang layak gitu ya. Itu pesan moralnya, mengubah hidup para wanita-wanita yang terpaksa kerja di dunia malam. Semoga kalian yang nonton hidupnya lebih baik, supaya nggak sering kepahitan, supaya hidupnya santuy-santuy aja, rezekinya selalu diberikan sama Tuhan. Kalau misalnya udah kepikiran yang aneh-aneh, doa biar Tuhan berikan rezekinya, amin. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya, karena masih banyak cerita-cerita menarik, kasus-kasus menarik yang bisa kita kupas dan kita bahas di video mendatang, maksudnya bukan kali ini. So, sampai jumpa. See you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.